Ini unit kita, unit ke-7. Ya, unit 7 ini nyambung dengan unit besok Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan membuat persiapan, membuat rancangan ya, membuat skenario pembelajaran literasi, dan nanti kita juga akan simulasi ya, simulasi karena besok Bapak Ibu akan praktek. Ya, besok Bapak Ibu akan praktek. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikuti unit ini untuk bisa menyiapkan diri dan nanti simulasi. Yang menjadi latar belakang kegiatan unit ini, Bapak Ibu, bahwa praktek mengajar itu adalah salah satu unit yang penting dalam setiap tahapan pelatihan ya, Bapak Ibu ya. Persiapan dan simulasi merupakan bagian yang diperlukan sebelum praktek agar hasil praktek lebih baik. Ini yang menjadi latar belakang Bapak Ibu, dan tujuan sesi ini adalah yang pertama, tujuannya adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan dan mengembangkan keterampilan literasi. Kemudian yang kedua adalah menyimulasikan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan langkah-langkah pembelajaran tersebut di kelas nyata. Ya, ini tujuan yang ketiga ini akan kita realisasikan ya besok pagi. Jadi Bapak Ibu besok pagi itu praktek, ya, praktek pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti merefleksikan hasil refleksi dari praktek tersebut. Baik, ini untuk garis besar kegiatan kita, seperti biasanya kita sajikan dalam bentuk I-Care, Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Baik Bapak Ibu, kita coba akan ingat kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari di unit 1 sampai dengan unit 4. Coba unit 1, Bu Muslihah, unit 1 apa Bu Muslihah? Apa dan mengapa literasi penting untuk diajarkan, Bu? Ya. Terus upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas literat? Merancang kelas untuk apa? Merancang kelas dengan berbagai model supaya kelihatan literat, supaya terlihat literat, seperti memajang karya anak. Oke, unit kedua apa Bapak Ibu? Kesadaran fonologi. Oke, kesadaran fonologi. Udah saya tunjukkan ini aja, 2 kesadaran fonologi. Ketiga apa Bapak Ibu? Baca kata. 4. Pemahaman. Kelancaran membaca. Ya, membaca. 5. Pemahaman. 6. Keterampilan Oke. Baik. Di unit 1 apa dan mengapa literasi tadi sudah disampaikan ya. Bahan-bahan yang dikaji kemarin apa saja. Jadi apa itu literasi, kemudian berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan literasi siswa kelas awal ya Bapak Ibu. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang literat. Untuk kesadaran fonologi. Ya. Untuk kesadaran fonologi, kemarin kita sudah membahas apa Bapak Ibu? Mengenalkan bunyi ya, bunyi huruf, bunyi huruf. Kemudian menggunakan apa kemarin Bapak Ibu yang kita kenalkan? Ekonik. Ya, kotak L. Elkonik ya. Jadi kemarin ada kegiatan mengidentifikasi kesadaran fonologis yang membaca untuk mendukung membaca permulaan dan mendesain kegiatan kesadaran fonologis yang mendukung membaca permulaan. Itu yang kita lakukan di unit 2. Di unit 3 apa kegiatannya kemarin Bapak Ibu? Membaca, karena membuat kartu kata tuh, Kak. Membuat kartu kata.
Oke, ini yang kemarin kita. Yang Henry Hadi Devi itu ya, Bu? Ya. Kemudian kita juga menerapkan strategi pembelajaran membaca kata ya Bapak Ibu ya, sesuai tingkat kemampuan siswa. Kemudian di unit 4 kemarin ada ini ya, ada 4 komponen kelancaran membaca dan strategi unit yang mendukung kelancaran membaca. Oke, di 5 ada membaca pemahaman. Yang kita bahas kemarin mengidentifikasi berbagai strategi membaca pemahaman, menyusun skenario pembelajaran untuk penerapan membaca pemahaman ya, dan mempraktekkan skenario. Kemarin kita sempat praktek kecilan. Nah, untuk keterampilan membaca kemarin kita sudah memahami strategi pemodelan menulis bersama dan menulis mandiri dan mempraktekkan strategi. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan berikutnya adalah aplikasi. Di kegiatan 1 ini kita akan menyusun skenario, ya, menyusun skenario pembelajaran. Di menyusun skenario pembelajaran yang 1A, Bapak Ibu, nanti silahkan kita akan breakout room, ya, masuk di ruang kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu nanti mohon untuk bisa membuat rancangan skenario penerapan strategi pembelajaran literasi ya. Ini untuk yang membaca. Ini yang untuk membaca Bapak Ibu perhatikan nggih. Nanti boleh disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Yang kelas 1 misalnya nanti materi literasinya mengenalkan literasi untuk pengenalan kesadaran fonologis, boleh. Kalau level siswanya sudah bisa membaca kata, boleh nanti membaca kata. Tapi kalau siswanya sudah bisa membaca, kemudian Bapak Ibu ingin melancarkan kemampuan membacanya, ya nanti fokusnya ke kelancaran. Tapi kalau mungkin di kelas 3 sudah mengenali fonologi, sudah bisa membaca kata, sudah lancar, dan nanti fokusnya bisa ke pemahaman ya Bapak Ibu, bisa ke pemahaman. Nah nanti Bapak Ibu ada LK yang nanti bisa Bapak Ibu lihat, nanti buat formatnya seperti yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan rancangan yang akan Bapak Ibu lakukan ya untuk kegiatan membaca ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan media-media yang diperlukan, misalnya bukunya, terus media yang diperlukan misalnya untuk alat media untuk penguat ya. Selain buku ada benda khusus yang apa namanya yang diperlukan misalnya gitu ya untuk membaca, itu juga boleh. Kemudian nanti tulis pertanyaan-pertanyaan juga seperti yang kemarin, akan melakukan apa, akan bertanya apa, misalnya itu. Kalau misalnya saudara akan memprediksikan, bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan, misalnya ini ceritanya kira-kira tentang apa, begitu dan seterusnya ya Bapak Ibu, seperti kemarin. Nah nanti buat LK-nya seperti ini saja Bapak Ibu, yang sederhana. Ya, jadi yang sederhana. Sebelum membaca nanti menyiapkan apa, saat membaca nanti apa, kemudian setelah membaca nanti apa. Ini yang menulisnya diabaikan saja dulu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya nanti Bapak Ibu ini langsung nyambung saja. Jadi kegiatan untuk keterampilan menulis, ya, untuk keterampilan menulis itu nanti Bapak Ibu bisa merancang untuk siswa mengaplikasikan keterampilan menulisnya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti siapkan satu buku, kemudian bercerita, kemudian siswa diminta untuk membuat zigzag, kemudian media apa yang diperlukan. Nah, ini alatnya. Nah, nanti skenarionya untuk yang menulis nanti menggunakan ini. Sama format di awal, jadi KD-nya nanti apa yang bisa kita rancang, kemudian buku yang diperlukan, kemudian langkah-langkah kegiatannya.
Seperti itu Bapak Ibu, sebelum masuk ke ruang breakout, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu? Berarti ini langsung action toh ya Bu? Ya, betul. Jadi ini langsung buat perencanaan ya. Nanti kurang lebih 15 menit Bapak Ibu membuat rancangannya, 20 menit lah maksimal. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat rancangan, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke ruang utama nanti simulasi. Langsung ya, nanti supaya Pak Sabar bisa langsung membreakout Bapak Ibu ke dalam kelompok-kelompok seperti kemarin. Pak Sabar, Mas Teguh, mungkin 2 sekolahan saja mungkin ya Mas Teguh, biar nggak terlalu banyak kelompoknya dalam satu kelompok itu. Berarti ada yang satu kelompok isinya 3 sekolahan ya? Ada 3. Banyak kan 3 Pak. Ribut Bu, mau Dibuat satu kelompoknya 2 sekolahan saja Pak, berarti kan 6 orang itu. ya berarti ada yang satu, ada yang kan ganjil. Bu. Oh, nah yang satu itu masuk di 3 satu gitu ya. kelompok ya. Oke, ini berarti saya beri yang baru lagi. Nggih. Ini mohon Bapak Ibu bisa masuk ke kelompoknya ya. Ini kebetulan sudah ini hari ke-7 pelatihan, artinya Bapak Ibu sudah bisa masuk sendiri. tanpa ditambahkan di breakout room, rasanya Bapak Ibu sudah bisa masuk sendiri nih. Oh iya. Berarti kelompoknya sama yang tadi Pak? Ya ini saya kirim ulang lagi. Yeah. Ulang lagi. Ini kelompok yang baru saya kirim ke WA grup Bu. Iya Pak. Ataupun ini saya juga kirimkan ke kolom chat bisa ya. Ya monggo Bapak Ibu. Bu Zul sekarang atau Sekarang Mas? Sekarang ya. Jadi breakoutnya saya buka ya. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa masuk ke ruangnya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kan skenario yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu akan simulasikan. Ya. Akan simulasikan. Sudah ada 3 kelompok yang sudah, masih ada 4 lagi yang belum mengumpulkan skenarionya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu membuat skenario pembelajaran, sekarang saatnya Bapak Ibu menyimulasikan, ya. Bapak Ibu coba simulasi dari perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau bisa ini yang sudah mengumpulkan supaya teman-teman bisa melihat, ya, bisa melihat perencanaan yang Bapak Ibu buat itu apakah Bapak Ibu bisa lakukan semuanya. Atau mungkin nanti ada masukan dari teman-teman untuk rasionalisasi dari yang sudah Bapak Ibu buat. Monggo mungkin sukarelawan yang mengumpulkan pertama mungkin ya, ini tugas simulasi itu, yang filenya tugas simulasi kelompok berapa itu. Ayo monggo sukarelawan siapa? Buka videonya, bisa di-share screen, nanti bisa sambil praktek. Yang lain mungkin bisa buka lembar untuk observasinya ya, apakah di kegiatan nanti kegiatan membacanya Bapak Ibu ya sudah menyiapkan apa saat kegiatan membaca, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, setelah membaca apa yang dilakukan, kemudian sambung ke membelajarkan menulis ya. Silahkan Bapak Ibu, mau ditunjuk apa unjuk diri? Monggo silahkan unjuk diri saja ya, biar lebih enak kalau tidak dipaksa ini. Bu Sumber Arom, mau simulasi ya? Ya. Oke. Kelompok berapa Bu? Praktek atau gimana Bu? Ininya, filenya yang Ini mana? praktek atau hanya membacakan?
Kelompok berapa Praktek, ini, Kak. Sumbrarom? Kelompok 7. Oh, kelompok 7. Kelompok 7. Adakah ditulis di sini kelompok 7-nya? Yang mana ya? Mungkin kelompoknya ada yang menunjukkan ini yang mana filenya supaya saya buka, biar nggak buka satu-satu dulu. Kelompok 7-nya yang mana? Yang ngirim pertama kali? Ya, betul. Oke, tugas itu ya, tugas simulasi ya, filenya ya. Ini praktek atau gimana, Bu? Soalnya ini saya kebetulan lagi di rumah, saya cuma bisa membacakan. Coba dipraktekkan, disimulasikan. Jadi ini masih simulasi ya, praktek tapi masih simulasi, tapi besok dipraktekkan beneran gitu. Oh iya, Ya, tapi ini saya kebetulan zoomnya dari rumah sendirian. nggak apa-apa yang pura-puranya saja. Pura-puranya saja. Babi Pak, ini Bu Guru misalnya sudah membawa buku apa, misalnya gitu pura-pura. Oh gitu, ya. Oke. Ya. Monggo. Jadi nggak usah share screen ya, Bu ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti teman-teman lihatnya pakai ini, pakai file saja di. Oh iya. Buka. Oke. Ya. Langsung Ibu bisa ngajar. Kita sambil lihat skenarionya. Iya. Saya mulai ya, Bu ya? Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7. Tadi kelompok 7 ada 2 sekolah. Yang pertama SD Negeri Sumber Harum 1, itu ada 3 guru. Saya sendiri, Sekar Eka Pramesti. Kemudian ada rekan saya, Bu Ani dan Bu Wijayanti. Lalu untuk SD Negeri Wonogiri, tadi ada 3 guru juga, Bu Urip Komariah, Bu Farida, dan yang satu lagi, Bu siapa? Saya lupa, tadi satu lagi Bu, siapa tadi saya lupa. Mohon maaf kalau tadi tidak disebutkan ya. Nah, saya akan membacakan simulasi pembelajaran literasi yang tadi sudah kami diskusikan. Jadi yang pertama, untuk membaca saya itu tadi ini pinjem ini karena habis baterai saya. Untuk pembelajaran literasi, kami pinjam laptop sebentar, saya ganti namanya. Kami tadi menggunakan buku tema 1, KD-nya menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari melalui teks pendek, gambar atau tulisan syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. Judul bukunya tema 3 kegiatanku, dalam kurung kegiatan pagi hari. Jadi, ini langsung praktek aja ya, Bu ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pagi hari. Nah, coba apa saja kegiatan yang sudah kalian lakukan di pagi hari setelah kalian bangun tidur? Mandi Bu Guru. Oh iya, mandi. Bu. Lipat selimut Bu Guru. Oh iya, betul. Ada yang merapikan selimut. Apalagi? Sholat subuh. Sholat subuh, bagus. Sarapan. Bagus. Ya. Mandi, sarapan. Ya. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan di pagi hari ya. Ada lagi yang lain? Pergi sekolah Bu Guru. Pergi sekolah. Pamitan Bu sama Bagus. Bapak. Olahraga. Ya. Oh iya, bagus. Nah, tadi kan banyak sekali ya, ada yang bangun tidur, ada yang sarapan, ada yang mandi, ada yang sholat subuh, ya, ada yang pergi sekolah. Nah, tapi kan itu semua kegiatan pagi hari, tapi kan ada urutan-urutannya. Jadi enggak mungkin kamu bangun tidur tiba-tiba langsung berangkat sekolah, kan enggak, pasti ada sholat dulu atau merapikan tempat tidur dulu. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah cerita tentang kegiatan pagi hari. Dengarkan semuanya ya, simak baik-baik. Ya Bu Guru. Ya, udah ya, dianggap sudah membacakan cerita ya. Ya Bu.
Nah, sekarang coba perhatikan. Bu Guru punya gambar. Bu Guru punya gambar ini di sini. Ini ada gambar apa ya anak-anak ya? Ini ada beberapa gambar pagi hari. Ada gambar apa ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu Guru. Oh ya, misalkan gambarnya yang berhubungan dengan pagi hari, sarapan, anak sedang makan. Ini ada anak gambar, ada sedang makan. Kira-kira apa ya kegiatannya? Berdoa, Bu. Berdoa. Berdoa. Ini lagi makan di rumah di meja makan. Lagi apa ya kira-kira? Berdoa dulu kan. Nah, cuci tangan dulu, Bu Tangan Guru. dulu. Oh iya. Ini gambar apa ya anak-anak ya? Gambar Ada anak lagi makan bersama ayah ibunya. Gambar apa ya? gambar telur goreng. Sarapan, Bu. Oh iya, ada telur goreng, ada nasi. Ini namanya anaknya sedang sarapan. Kegiatan apa namanya anak-anak? Sarapan. Bagus. Terus ini ada gambar lagi di kamar mandi, lagi ngambil air, lagi sabunan. Kira-kira apa ya kegiatan Mandi. Bagus. Ada lagi pakai baju. Anaknya lagi pakai baju, mau Ganti siap-siap seragam, berangkat. Bu. Ya, Ganti memakai seragam. seragam. Yuk, sekarang sekarang coba kita baca bersama-sama kata-kata ini. Ikuti Bu Guru ya. Ya, Bu Guru. Nggak tahu. Ya, yuk. Sarapan. Mandi. Pakai baju. Bagus, sip. Nah, Bu Guru, ya. kalau saya mandi dulu baru sarapan. Oh ya. Pakai baju Nggak dulu, apa-apa. Bu. Pakai baju nggak dulu pakai baru mandi. Ya, boleh. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan tadi, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang biasa kalian lakukan di pagi hari. Ya, masih banyak kegiatan pagi hari yang bisa kalian lakukan. Nanti kalian di rumah bisa mencari gambar-gambar yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Ya, lalu kalian tuliskan di buku tulis kalian apa nama kegiatannya. Ya, Bu. Ya, sekarang coba siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan kegiatan yang pernah kalian lakukan di pagi hari? Siapa yang mau? Yuk, siapa? Siapa Mbak siapa ya yang mau maju ke depan menceritakan kegiatan pagi hari? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Maju ke depan. Coba ceritakan kegiatanmu. Kalau pagi hari ngapain saja? Saya kalau pagi hari bangun jam 5, Bu Guru. Bagus, terus. Kemudian saya sholat subuh. Ya. Setelah lalu? sholat subuh, saya olahraga keliling halaman 3 kali. Wah, sip. Sehat ya. Ya, Bu Guru. Setelah itu saya mandi pagi. Kemudian, Setelah berganti pakaian, saya sarapan. oh iya. Setelah Lalu? sarapan, saya siap-siap mau berangkat sekolah. Pamit dengan ibu dan bapak. Setelah itu, saya berangkat sekolah, Bu Guru. Bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Siapa lagi? Ada yang mau menceritakan lagi kegiatannya di pagi hari? Oh ya, ya sudah. Yuk sekarang kalau sudah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Bu Guru punya satu lagu yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Siapa yang tahu judul lagunya ya? Bangun tidur. Pintar semuanya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku tidak lupa mandi. Habis mandi, tolong ibu.
Membersihkan tempat tidur. Hore, tepuk tangan semuanya. Bantal guling. Nah, itu untuk kegiatan pertama seperti itu, Bu. Kita lanjut ke pembelajaran ke kegiatan menulis ya. Ya. Bu Ya. Nah, tadi kan Bu Guru sudah membacakan sebuah cerita tentang kegiatan bangun tidur. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah kertas. Bu Guru punya sebuah kertas. Bu Guru bagikan dulu ya. Nah, nanti kertas ini akan kita buat buku. Namanya buku zigzag. Buku apa anak-anak? Zigzag. Zigzag. Ya, caranya buku zigzag. Iya, buku zigzag karena bentuknya zigzag. Yuk kita buat dulu buku zigzagnya. Buatnya kayak kemarin ya. Iya, sudah bisa ya kemarin ya. Dilipat. Ya. Kemarin saya salah, Bu Guru. Enggak apa-apa, kan namanya lagi belajar. Nggak bisa, Bu. Oh iya, jadi buat itu. Ada yang lain? Ya, Bu. Ya, Tapi sip. sekarang saya udah pinter, Bu Guru. Bagus, bagus, sip. Yeay. Sudah semuanya ya. Nah, Ya, Bu Guru. Sudah. tadi kan Bu Guru sudah membacakan sebuah cerita. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Tulis dulu judulnya. Kita tulis judulnya. Kegiatan pagi hari. Tulis. Kegiatan pagi hari. Ya, Bu. Sudah? Oh ya, sip. Nah, apa saja kegiatan pagi hari yang sudah kalian lakukan? Ditulis di halaman setelahnya, dibuka dulu bukunya. Apa yang pertama? Bangun tidur, Bu Guru. Bangun tidur. Yuk kita tulis, bangun tidur. B-A-N. Apa hurufnya? B, B-A, B. B, B, A, T-I. N, Tidur. Bangun. bangun. Tidur. Iya, Bu. Katanya gurunya saya kalau bergetar. Gimana? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu kegiatan yang pertama. Sekarang di halaman berikutnya, apalagi kegiatan sedang pagi hari setelah bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Mandi. Oh, ada yang mandi. Apa dulu mandi? Makan. Makan, Bu Guru. Kok makan? Mandi, Masa bangun tidur makan? Bu. Bangun tidur Apa? itu lapar, Bu Guru. Ini nasinya Ya, mandi lapar. dulu nanti ya. Melipat selimut. Apa? Melipat selimut. Ya. Kalau tidur tidak pakai selimut. Pakainya apa? Sarung. Kan Celana panjang. kepanasan, Bu Guru. Sumuk ya. Temani jin. Ditemani jin. Dah. Pas habis melipat selimut apa ya? Vulgar. Mandi, Bu. Ya, Bu. mandi. Ya. Kata ibu saya, sebelum mandi saya harus minum air putih dulu. Oh, boleh, boleh. Boleh minum putih dulu, boleh. Keran. Aku ngombe owe. Ini sambil mandi. Mandi. Bagaimana penulisannya? Mandi. Ayo, siapa bisa? M, A, M, D, Mandi. 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 Ya, bagus. Terus apa lagi setelah mandi?
Ganti baju. Apa? Pakai Ganti baju. Ya, pakai baju. Pakai baju. Pakai baju. Pakai baju. Pinter. Lalu apa lagi setelah pakai baju? Sarapan, Bu. Sarapan. Yo ditulis Aku kok bajun. Sarapan. Aku nulis bajun kok. Lalu setelah itu, setelah sarapan, berangkat sekolah. Minta uang saku dulu. Boleh. Boleh. Ditulis. Apa? Minta uang. Sambil pamitan, Bu. Oh iya, betul. Nanti kegiatan setelah berangkat berangkat sekolah. Oh, pamitan dulu apa berangkat sekolah ya? Pamitan dulu. Oh, pamitan dulu. Ya, boleh. Pamitan. Ya, Pamit kepada ibu. pamit. Mencium tangan ibunya. Ya. Boleh. Nanti itu masuk dalam kegiatan pamit ya. Bu. Oh, ayahnya. Ayahnya di mana ya? Kok kemarin kerja, Bu? Oh, ayah sudah berangkat kerja duluan. Ayah terus ya Bu, ayahnya kemana ya Bu? Ada ayahnya sudah Ayah berangkat. masih tidur, Bu Guru. Ayahnya masih tidur. Ya. Malam. Dan Bu juga nggak ada ayahnya. Rupanya ini nggak ada ayahnya lagi. Sakit. Ayah. Ayo boleh. Pamit kepada ayah dan ibu. Boleh. Lalu yang terakhir apa? Berangkat sekolah. Sekolah. Naik Ya. sepeda, Bu. Ya, berangkat sekolah naik sepeda. Gitu bisa ditulis. Ya. Ya. Nah, itu tadi bukunya sudah jadi. Sekarang siapa mau membacakan bukunya di depan kelas? Diceritakan apa yang sudah ditulis di bukunya. Ayo, siapa? Mau tanya, Sekarang Bu. bagian apa? Boleh dikasih gambar nggak, Bu? Diberi gambar? Oh, boleh. Bagus, bagus, bagus. Sip. Dikasih gambar. Dikasih warna juga ya. Beri gambar dulu ya, Bu. Ya. Silahkan. dikasih Diwarnai, gambar Bu dulu. Guru. Boleh diwarnai. Yang bawa pewarna dikasih warna. Biar tambah bagus. Boleh. Beri gambar itu Sudah anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Bu Guru tunggu. Ini Sri Winarti gambar baru mulai. Ya, bagus. Mbak Winarti. Ya, ini nakal. Bu Guru Sri Winarti nangis. Saya kasih bantal Bu. Nih. Nakal, Bu. Ini, Bu. Mau nulis diganggu, Bu. Mbak Winarti nggak boleh nakal ya. Yang nakal bukan saya, Bu. Oh, siapa namanya? Nasinya. Oh, Mbak Nasia nggak boleh nakal sama temennya. Bu Guru, Ya. Bu Guru. Ya, Bu apa? Sekar. Ya, apa Sudah Mbak? selesai. Mbak Winarti? Oh, sudah selesai ya. Tadi Mbak Ani yang menulis, aku yang gambar. Oh, bagus, bagus. Boleh. Sudah sama. Ini Mbak Bu Sekar belum. Enggak, ditungguin. Mbak Puni sama Mbak siapa? Wahyu. Yuk. Tulisannya Mbak Ani bagus Mbak banget, Ayu, Bu iya. Sekar. Ya. Gimana Mbak Tulisannya Wijayanti? Bu Ani bagus, Mbak Ani bagus banget tulisannya. Oh, sip. Berarti Mbak Ani rajin latihan menulis itu. Sip, itu bagus. Iya, benar. Tadi langsung udah bagus. jadi. Itu digambarkan, Bu, sama Iya. ibunya.
Mbak Ani mau maju, Bu Guru. Boleh silahkan yuk, maju yuk, gantian yuk. Yuk, Mbak Adi maju ke depan yuk, ceritakan bukunya. Apa saja kegiatan yang tadi sudah ditulis? Kegiatan pagi hari. Oke. Tadi sebelum berangkat sekolah, waktu aku bangun tidur, aku terus betulin bantal, selimut. Habis itu baru kemudian mandi, Bu Guru. Ya. Aku mandi pakai shower, Bu Guru. Waduh, Lihat ini. di rumahnya Ada sudah shower. shower. Oh iya, Iya, bagus showernya ya. baru kemarin. Iya. Itu buat nyemprot tanaman ya? Bu Guru, Dalam. shower itu kalau di rumah saya namanya ular. Saya takut. Shower. Terus Oh iya, bentuknya kan kayak ular mandi, ya? Oh aku pakai iya. seragam, Bu Guru. Ya, Seragamku juga udah disetrika sama ibuku. ya. Seragamnya warna apa? Merah putih, Bu Guru. Oh Aku iya, kan hari sudah Senin SD kok kelas ya. 1. Oh iya, sip. Bagus. Terus? Aku sarapan tadi sama ibuku udah dikasih tempe goreng sama ayam goreng, Bu Guru, kayak Ipin Upin. Oh iya, Upin pakai ayam goreng ya? Pakai sayur nggak tadi sarapannya? Iya, ada. Sayur apa? Tadi telurnya buat ayah. Heeh. Terus aku makan yang kayak Ipin Upin itu. Heeh. Yang Sayur enggak? Ya. Oh Iya. iya. Habis itu aku pamitan, Bu. Habis sarapan pamitan sama ayah ibu. Cium Udah tangan ayah ibu. Heeh. Baru kemudian berangkat. Aku naik sepeda sendiri, Bu Guru. Oh bagus ya, sip. Terima kasih Mbak Ani. Iya, Tepuk tangan sama-sama, untuk Mbak Bu. Ani. Guru, sekolahku dekat, makanya aku naik skuter, Bu. Oh iya, boleh naik skuter. Boleh. Yang di Borobudur itu ya, Bu. Iya. Ya, Siapa yang belikan skuternya? Ya. Ya, yes. Sudah ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, tadi sudah pinter-pinter, sudah mau nulis di buku, sudah mau berani membacakan cerita di depan kelas ya. Nah, semoga pembelajarannya hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dadah. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang simulasi satu saja ya karena memang waktunya ya. Jadi tidak bisa semuanya simulasi. Tapi Bapak Ibu, terima kasih Bu. ya, Bu. Bu siapa? Bu Sekar ya? Bu siapa? Sekar, Bu. Ya, Bu Ya, Bu Sekar. Sekar ya. Terima kasih dari SD Sumber Harum Harum satu. sudah mau merelakan diri ya untuk simulasi, mewakili teman-temannya mempraktekkan skenario yang sudah dibuat. Selanjutnya Bapak Ibu saya mau minta refleksi nih ya, kita sekaligus melakukan kegiatan refleksi untuk simulasinya dan Bapak Ibu sekaligus juga melihat skenario yang dibuat apakah sudah sesuai antara skenario dengan simulasi gitu, atau mungkin perlu hal-hal yang dilengkapi atau ditambahkan dari kegiatan yang sudah dirancang. Oke, silahkan Bapak Ibu, monggo. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, respon, apapun lah bentuknya untuk kebaikan kita semua. Ini tadi untuk kelas 1 ya, Bapak Ibu, Bu Sekar terutama, SD Sumbrarum dan perwakilan kelompoknya. Kelas 1 ya? Iya, Bu. Halo. Iya, kelas 1. Ya, kelas 1. Kemampuan yang ingin ditingkatkan tadi apa Bapak Ibu? Di membacanya fokusnya di apa membacanya?
Kesadaran fonologis, membaca kata, kelancaran atau pemahaman membaca? Kata, Bu. Membaca kata ya? Oke, membaca kata. Menulis fokusnya di apa? Menulis Menulis bersama atau menulis mandiri atau menulis pelajaran? sama Bu, klasikal. Menulis Bersama. menulis bersama. Nggih. Oh, berarti menulisnya tadi instruksinya sepertinya tadi individual ya? Menulis ya sendiri-sendiri, tapi kan didikte gitu. Oh, didiktekan ya? Ya, soalnya masih Oke. kelas 1. Oke. Monggo Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi, meminta konfirmasi atau memberikan masukan atau lainnya, silahkan. Perencanaannya apakah sudah logis, sudah kira-kira operasional begitu ya, bisa diterapkan? Atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Dari SD Salaman. Ya, menambahkan sedikit. Monggo Bu, SD Salaman mungkin mau bertanya atau apa? Menambahkan sedikit saja. Tadi sudah bagus sekali ya dari sumber Arum, luar biasa. Cuma menambahkan sedikit, tadi ada yang kelewatan, guru memberikan soal berupa kata yang belum lengkap, siswa disuruh melengkapi kata tersebut. Kayaknya itu belum ya, yang setelah membaca, kegiatan setelah membaca. Ya. Kayaknya itu belum. Ya, Cuma tadi itu lupa saja ya. Bu. Gak apa-apa, sudah luar biasa hebat. Jos ya, udah jos ya. Sekar dan luar Ya, biasa, terlewat bagus sedikit ya. Itu masukan dari Tadi SD Salaman. Monggo yang Terima lain. kasih ya Bu masukannya. Ya, Bu Muslihah dari Paripurno. Ya, mungkin itu tadi apa ibunya mungkin hanya menambahkan ibunya tadi mungkin karena belum siap itu mungkin karena di rumah dan ya makanya dan didadak mungkin itu hanya komentar itu saja tapi sudah bagus. Oke, Makasih, Bu. terima Di kasih rumah, betul. Paripurno. Ya, Semoga benar-benar menyempurnakan ya masukan untuk Bu Sekar. Monggo silahkan yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena kita tidak bisa simulasi satu persatu, jadi monggo nanti skenarionya itu kan skenario kelompok. Nanti itu bisa diadopsi untuk praktek masing-masing ya. Maksudnya bisa menggunakan skenario yang sama, bisa juga nanti diadaptasi ya, disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ya. Silahkan. Boleh persis, boleh menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan pembuatan skenarionya, kemudian kita juga sudah simulasi, kemudian Bapak Ibu juga sudah tadi direfleksi ya, direfleksi oleh teman-temannya. Jadi memastikan saja saya sudah menyertakan lembar pengamatannya. Pastikan bahwa besok Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran itu untuk mencapai KD tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu karena kegiatannya membaca, mohon bisa disiapkan 1 buah buku bacaan. Kemudian kegiatan yang apa saja settingan gitu ya, media, apapun yang akan Bapak Ibu rencanakan sebelum membaca bisa dipersiapkan dengan baik. Kemudian saat membaca apa saja yang akan dilakukan guru dan siswanya ya tentunya guru dan siswanya. Kemudian setelah membaca kegiatannya apa saja ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan media zigzagnya, buku zigzag untuk menulis, bisa menulis apa saja seperti tadi, bisa menuliskan huruf, menuliskan kata, atau menuliskan
Kalau sudah kelas 3 mungkin ya targetnya lebih tinggi lagi, misalnya kalimat juga boleh, silahkan. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran menulisnya apa bagaimana, monggo disempurnakan lagi atau difikkan lagi, karena besok Bapak Ibu harus praktek. Dan ketika praktek Bapak Ibu, ya ini untuk besok praktek itu Bapak Ibu praktek individual ya, sifatnya individu. Kemudian karena Bapak Ibu harus memvideokan prakteknya, praktek pembelajarannya. Jadi praktek pembelajarannya itu ya kalau 1 jam Bapak Ibu ngajar tuh 2 kali 35 menit ya. Itu ngajar, nanti pengambilan videonya bisa bisa full kemudian diedit atau bisa dipotong-potong juga boleh. Misalnya untuk permulaan nanti diambil saat misalnya memotivasi atau menyiapkan media-media yang diperlukan, kemudian saat kegiatan membacanya yang dilakukan guru, misalnya mengembangkan kemampuan prediksinya atau menghubungkan atau mengekspor gambar menggunakan pertanyaan-pertanyaan apa, itu silahkan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa refleksi dengan teman yang shooting saudara atau mungkin kepala sekolahnya atau guru lain yang membantu Bapak Ibu. Kemudian silahkan nanti dokumentasinya, karena ini memang praktek ya, materinya besok itu memang praktek. Jadi Bapak Ibu besok praktek pagi, kemudian besok kita ketemu jam 13 itu sebentar saja hanya untuk merefleksi ya, merefleksi hasil dari skenario yang sudah Bapak Ibu buat dan sudah dipraktekkan. Nah, merefleksi diri sendiri. Apa yang harus direfleksi Bapak Ibu? Bapak Ibu besok mohon setelah praktek mengajar, menulis refleksi mengajar secara individual. Yang mau direfleksi apa, Bu? Yang direfleksi ini topik nganunya apa, ditulis saja kelas berapa, kemudian SD ini kan. Kemudian apa yang Bapak Ibu sudah anggap berhasil, ini dari skenarionya misalnya Bapak Ibu bikin 10 skenario itu, apakah itu sudah terlaksana semua gitu misalnya. Kemudian apa yang dianggap belum berhasil, misalnya saya merencanakan semua siswa itu saya tunjuk untuk membaca Bu misalnya, tapi ada satu siswa yang saya suruh tuh tidak mau misalnya atau tidak bisa atau malu-malu gitu misalnya, itu bisa dituliskan. Kemudian jika praktek diulang, bagaimana saya akan memperbaiki hal yang belum berhasil. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan, besok kalau saya praktek lagi saya mau misalnya mau menggunakan media ini deh gitu, atau mau menggunakan cara ini deh, atau jadi rencana apa yang Bapak Ibu ingin lakukan ke depannya gitu. Kemudian 2 pertanyaan pertama tolak ukurnya adalah rencana skenario pembelajaran yang telah disusun ya, itu yang menjadi tolak ukur. Jadi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Tulis maksimal 1 halaman HVS Bapak Ibu, itu untuk refleksinya. Jadi besok Bapak Ibu langsung dipraktekkan ya skenario yang sudah dibuat, kemudian besok kita datang untuk kegiatan 4 ini ya. Kita ke room meeting, ke Zoom, itu untuk kegiatan refleksi ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Insyaallah Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita refleksi untuk kegiatan hari ini. Apa yang telah dilakukan atau telah terjadi? Bapak Ibu tadi sudah melakukan apa saja ya? Membuat skenario. Membuat skenario, kemudian apalagi Bapak Ibu? Simulasi ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membuat skenario bersama dengan kelompok, kemudian menyimulasikan, meskipun tidak semua tadi Bapak Ibu sudah mensimulasikan salah satu skenario, kemudian Bapak Ibu juga sudah merefleksi hasil dari simulasi.
Oke, baik Bapak Ibu, ini lembar refleksi yang pertama dulu kita gunakan. Bapak Ibu silahkan nanti di-download lagi dan diisi ya lembar refleksinya. Kemudian nanti hasilnya bisa dikirim di grup. Baik Bapak Ibu, penguatan belajar itu proses ya Bapak Ibu. Kita ini meskipun sudah menjadi guru tetap belajar ya Bapak Ibu. Jadi belajar itu adalah proses. Persiapan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu yang namanya membuat perencanaan itu pasti hasilnya akan lebih bisa dipastikan ya dibandingkan kita tidak membuat perencanaan. Kalau kita tidak membuat perencanaan itu ya hasilnya ya bisa saja seperti yang kita harapkan, bisa saja tidak seperti yang kita harapkan. Simulasi dengan diamati dan diberi masukan akan semakin menjadikan praktek yang akan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan didiskusikan kembali skenario yang sudah dibuat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu silahkan disiapkan buku bacaan, kertas untuk membuat buku, pensil, ballpoint, dan pensil warna jika diperlukan. Kemudian silakan dipraktekkan skenarionya tadi pada sesi berikutnya. Oke, jadi silakan nanti didokumentasikan ya Bapak Ibu dalam bentuk video pembelajaran. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas segala atensi. Terima kasih atas semangatnya. Ini sudah hari ke-7, tapi Bapak Ibu masih semangat luar biasa. Tinggal 2 hari lagi kita ketemu, semoga kita bisa menyelesaikan tugas kita, pelatihan kita dengan baik ya Bapak Ibu, amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.